Shalom, segenap jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Penginjil Eko Mujiono. Saya Gembala Sidang di GKT Sola Gracia PPI Situbondo. Senang sekali dapat menyambut saudara-saudara sekalian dalam saat yang indah seperti ini, yaitu dalam mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, meskipun dalam keadaan secara online. Mari kita bersama juga mengajak anak-anak kita dan membimbing mereka untuk beribadah kepada Tuhan sejak usia dini. Karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Karena dengan pengenalan kepada Kristus melalui firman-Nya, kita akan senantiasa kuat dan bersuka cita di dalam Tuhan, dalam menjalani segala kondisi dalam kehidupan kita. Terkhusus pada masa pandemi seperti ini, percayalah bahwa hanya Kristus sumber damai sejahtera dan kekuatan kita. Saudara-saudara sekalian, pada masa pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap mengingat dan memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan sesering mungkin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kita, memakai masker pada saat keluar rumah dan di tempat keramaian supaya kita tidak tertular oleh virus COVID-19, menjaga jarak dengan orang lain sebagai bentuk saling menjaga dengan sesama, dan memutus rantai penyebaran penularan virus COVID-19. Saya dan segenap keluarga besar Jemaat GKT Sola Gracia PPI Situbondo mengucapkan selamat beribadah kepada Tuhan bagi kita semua. Kiranya ibadah kita yang kita laksanakan bersama menjadi bentuk penyembahan kita yang hidup dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di ibadah daring Sinode GKT. Pada minggu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu gereja adalah utusan Allah bagi dunia. Marilah sebelum kita lebih jauh menjalankan ibadah kita menenangkan hati kita pusatkan perhatian kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita semua berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengangkat hati kepada Tuhan. Marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat sekalian, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nama Yesus termulia.
Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah kisah yang mungkin kita sudah tahu ceritanya, yaitu ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Pada malam itu, malaikat Tuhan menyusuri tanah Mesir. Dan jika dia menemukan rumah yang tidak memiliki tanda darah di ambang pintunya, maka akan terjadi kematian anak sulung di rumah itu. Tetapi jika malaikat itu menemukan tanda darah pada ambang pintu rumah itu, maka malaikat itu akan melewatinya begitu saja. Dari kisah ini, Fanny Crosby terinspirasi. Namun dia rindu bahwa Tuhan tidak melewati hidupnya begitu saja. Dia rindu Tuhan melawat hidupnya, mampir dalam hidupnya untuk memberikan berkat dan rahmat-Nya. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah rahmat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, berilah rahmat-Mu. Aku bersujud padamu, janganlah lalu, terus ku pandang padamu, berilah rahmat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, berilah rahmat-Mu. Engkaulah pohon kesukaan, kesenanganku. Mari kita terus bersandar pada Dia. Engkau pohon kesukaan, kesenanganku. Tak seorang yang kusandar, hanya Tuhanku.
Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kita akan segera memasuki doa pengakuan dosa yang pada hari ini kita lakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Kita akan bersama-sama menyanyikan doa pengakuan dosa ini. Dan doa ini akan didasari dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 17. Kita akan menyanyikan Mazmur ini sebagaimana biasa Mazmur itu dinyanyikan, yaitu secara responsorial, secara bertanggapan antara singers dan jemaat. Bagian refren kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya bersama-sama dengan Bapak dan Ibu menyanyikannya bagian refren, sedangkan bagian bait singers yang akan menyanyikannya. Mari kita akan menyanyikan Mazmur ini dengan sikap hati tunduk di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan untuk menyucikan kita dan menghapus dosa kita. Kita akan bersama-sama sambil menyanyikannya, sambil mempelajarinya. Mazmur 51 ayat 3 sampai 17. Hapuskan
Kita telah bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan melalui Mazmur 51 tadi. Maka kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah. Untuk sikap hormat dan respek kita kepada firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Syukur kepada Allah atas rahmat-Nya, maka dosa-dosa kita telah diampuni. Maka sebagai tanggung jawab kita, orang-orang benar untuk senantiasa hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru yang diambil dari Matius 16 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Terima kasih Bapak Ibu, kami silakan duduk kembali. Dan marilah kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Matius 16:24 tadi dengan satu pujian yang juga sudah sangat kita kenal. Mengikut Yesus keputusanku. Kami undang Bapak, Ibu, dan adik-adik kembali untuk berdiri. Dan marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita yang percaya bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersama berdoa mohon pertolongan dan kemurahan Tuhan di dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kami kembali boleh beribadah di hadapan-Mu. Boleh Tuhan persiapkan untuk kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepada-Mu, bermohon untuk segenap jemaat Gereja Kristus Tuhan di seluruh Indonesia. Untuk mereka semuanya tetap setia beribadah kepada Tuhan, meskipun keadaan dan kondisi kami belum bisa beribadah di gedung gereja. Tapi biarlah hati kami
terus rindu untuk mencari akan Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk BP Sinode, segenap hamba Tuhan GKT, untuk tetap setia menggembalakan umat Tuhan dengan kesabaran, dengan sukacita, sehingga umat Tuhan senantiasa beroleh makanan yang sehat, dikuatkan iman mereka dan diteguhkan iman mereka di tengah keadaan dan kondisi yang tidak mudah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para orang tua yang saat ini mendampingi dan juga mengasihi akan anak-anak mereka di dalam mereka belajar secara online. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan memberikan sukacita, sehingga setiap anak-anak tetap memiliki semangat, ketekunan dalam belajar, rajin di dalam belajar, sehingga meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, anak-anak boleh terus berprestasi, boleh menerima pengetahuan yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, jemaat demi jemaat yang saat ini bekerja. Mereka tidaklah mudah ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari mereka. Tantangan semakin berat di tengah keadaan kondisi pandemi 19 ini. Tapi kami terus bermohon kepada Tuhan supaya mereka diberikan kesabaran, ketekunan, inovasi-inovasi yang baru di dalam bekerja, sehingga mereka boleh menghasilkan hasil-hasil yang baik untuk kecukupan keluarga mereka, dan kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan pada akhirnya untuk pemimpin bangsa dan negara, untuk mereka tetap bijaksana di dalam mengambil keputusan, untuk mengambil tindakan di dalam segala hal yang dibutuhkan untuk bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah di dalam mengupayakan vaksin COVID-19 supaya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, sehingga nantinya vaksin itu boleh disebarluaskan, didistribusikan kepada seluruh warga, sehingga kami semua boleh terbebas dan tercegah dari COVID-19 ini. Kami mohon pertolongan dan kemurahan Tuhan, dan kami juga berdoa supaya bangsa dan negara kami meskipun di dalam keadaan pandemi tetap aman, tetap baik keadaannya, sehingga semua kami yang ada di Indonesia tetap dalam keadaan baik, dan seluruh dunia juga tetap di dalam perlindungan dan kemurahan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Gereja Kristus Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Saya bersyukur pada pagi hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Agustus, saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan kita semuanya belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-30. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman?
tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan yang khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapatkan kasih karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah membaca kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau berkuasa pada pagi hari ini, sehingga seluruh jemaat yang ada di Gereja Kristus Tuhan, mereka semuanya diberkati oleh Tuhan, mereka semuanya dikenyangkan rohani mereka, dan mereka boleh bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang tahu apa yang harus mereka kerjakan di dalam mengiring Tuhan. Karena itu berbicaralah dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah seorang pemuda setelah lulus SMA, dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak tahu tujuan hidupnya, mau jadi apa, mau seperti apa. Dan dia mencoba keberuntungan, melamar sana, melamar sini, tentang pekerjaan. Dia tidak mendapatkannya. Suatu saat ketika dia sedang berada di kesendirian, di bawah pohon, tiba-tiba ada seorang bapak yang menghampiri dia dan berkata, "Dek, sedang apa engkau ada di sini?" Lalu sang pemuda ini hanya dengan pandangan kosong, dia tidak mendengarkan perkataan bapak ini. Sekali lagi sang bapak berkata, "Dek, sedang apa engkau di sini?" Lalu pemuda itu kemudian tersadar dan menoleh. "Saya sedang duduk, sedang istirahat." "Emangnya kamu lelah apa?" Dia mengatakan, "Saya juga enggak tahu saya lelah apa. Saya juga tidak punya pekerjaan, saya tidak punya tujuan apa-apa." Lalu sang bapak ini berkata kepada dia, "Maukah engkau ikut bersamaku?" Sang pemuda berkata, "Untuk apa dan kemana?" Sang bapak mengatakan, "Aku ingin membantumu supaya kamu punya tujuan hidup. Aku ingin membantumu untuk dapat menikmati atau melakukan segala sesuatu yang berharga." Baik. Lalu bapak ini membawa pemuda ini
ke sebuah pabrik yang begitu besar. Dan dia berkata, adik, di sini ada banyak pekerjaan untuk kamu. Kamu bisa menjadi salah satu di antara mereka semuanya ini. Bahkan istimewanya, Dek, kamu akan saya ajak ke rumah saya dan kamu akan tinggal di rumah saya bersama dengan anakku. Dia merasakan bahagia. Akhirnya di dalam dirinya ada suatu kesukacitaan. Karena apa? Karena yang selama ini dia lontang-lantung tidak punya tujuan, sekarang di dalam matanya telah terlihat suatu paparan kehidupan yang nantinya akan baik. Lalu bapak itu betapa luar biasanya mendidik anak ini, pemuda ini dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari, dan akhirnya ditemukan oleh bapak ini dia dijadikan sales perusahaan. Dan bapak ini berkata kepada dia, Dek, nak, sekarang kamu menjadi anakku, kamu adalah bagian daripada rumah ini, kamu adalah anakku, apa yang ada di rumah ini kamu boleh menikmatinya, dan tugas kamu yang sudah saya ketahui dalam dirimu adalah kamu menjadi sales untuk menjajakan atau untuk mempromosikan barang-barang perusahaan kita. Karena itu kamu akan training, akan belajar menjadi seorang marketing. Untuk berapa bulan ini kamu harus belajar fokus dan kemudian kamu harus lakukan. Lalu mulailah dia diutus ke suatu tempat yang memang sang pengusaha ini sudah tahu di mana tempat yang cocok. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, konsep dengan pengutusan atau utusan. Di dalam perjanjian lama, utusan itu adalah menjurus pada satu, yang pertama malaikat. Malaikat adalah utusan Allah, yaitu yang mengerjakan segala sesuatu perintah Tuhan. Dan dia adalah makhluk rohani yang dahsyat, yang luar biasa. Dan jumlahnya tidak sedikit. Pemazmur mengatakan berlaksa-laksa jumlahnya. Kemudian selain malaikat yang diutus juga adalah, atau yang disebut dengan utusan adalah para nabi. Para nabi ini adalah orang khusus. Orang khusus. Yaitu orang yang dipanggil secara khusus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan untuk memberitakan akan firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Dan itu adalah orang khusus. Sementara di dalam perjanjian baru, ternyata yang menjadi utusan Allah di dalam dunia ini bukan hanya malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa dengan kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang dahsyat, makhluk rohani, tapi kita semuanya sebagai orang Kristen adalah utusan Allah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam amanat agung, kamu adalah pemberita Injil itu. Jadi kita semuanya ini adalah utusan-utusan Allah yang bukan hanya kita mungkin asal comot, tidak. Karena kita dipilih Tuhan dan disertai dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itulah gambaran tadi saya katakan, anak muda tadi itu adalah diri kita. Adalah diri kita. Adalah kita yang dipilih oleh Tuhan, entah kita dari suku Yahudi, entah kita dari Yunani, entah kita itu berstatus budak, entah kita berstatus tuan. Kita semua saat ini adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan. Nah, karena sebagai pribadi yang diutus oleh Tuhan, kita juga diberikan seperti yang saya gambarkan tentang anak muda tadi. Kita dilengkapi oleh Tuhan secara luar biasa. Kita itu bagaikan orang yang tidak berguna tadi, yang tidak punya tujuan apa-apa, yang bahkan mungkin kita tidak tahu arah hidup kita. Lalu Tuhan menjumpai kita di dalam Yesus Kristus.
Tuhan menjumpai kita secara pribadi dan kita satu-satunya, saya katakan, orang yang mengenal kebenaran. Yaitu orang Kristen adalah orang yang mengenal kebenaran. Karena apa? Yesus mendatangi kita dan memperjelas tentang dirinya, menjelaskan tentang dirinya bahwa dia adalah kebenaran itu sendiri. Kita ini orang yang telah mengenal kebenaran. Kemudian bukan hanya kita telah mengenal kebenaran, kita juga diambil dari lingkungan kita tadi. Entah kita dari suku apa, entah kita dari kasta apa, kita diambil kemudian dijadikan anggota tubuh Kristus. Di dalam bagian ini dikatakan kita diambil, kemudian dibaptis dalam satu baptisan, diberikan makan yang sama, yaitu makanan rohani, diberikan minuman dari satu roh. Kita dijadikan satu keluarga untuk itu. Kemudian bukan hanya itu saja. Selain kita diberikan makan rohani, diberikan minum, kita juga diberikan jaminan. Baik itu jaminan ketika kita berada di dalam dunia ini, di dalam penyertaannya, ataupun kita juga dijaminan di dalam kehidupan kekal nanti, yaitu kehidupan surga. Jadi bagaikan kita itu seperti gini sekarang. Seperti gambaran saya ini ada mutiara. Sorry, bukan hanya mutiara. Berlian. Kita punya berlian. Kita ini berlian. Karena apa? Kita telah dibentuk, kita telah dipertemukan dengan Kristus, kemudian kita telah diberikan pengajaran oleh Kristus, kemudian kita dijadikan keluarga daripada Allah. Kita diberikan makan, diberikan minum rohani yang sama. Kita itu sebenarnya setelah menjadi berlian. Dengan satu tujuan yang mulia. Jadi utusan terhadap kita secara pribadi. Kita itu sudah diberikan satu yang terbaik. Seperti berlian itu tadi. Tapi masalahnya adalah apa? Ketika berlian yang indah tadi ya, berlian yang indah tadi kemudian ditutup. Ditutup dengan penutup. Akhirnya apa? Berlian yang sangat indah itu. Yang sangat luar biasa itu. Apa ada artinya? Tidak ada artinya. Karena itulah di dalam bagian firman Tuhan ini, kita yang telah dipanggil secara pribadi, kemudian kita sudah ditata oleh Tuhan, kemudian dipoles sedemikian rupa, kemudian kita menjadi berlian yang begitu indah secara pribadi. Maka kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi salesnya Tuhan tadi. Kita bukan sales yang biasa. Kita ada sales yang seperti berlian, yang sangat berharga. Persoalannya adalah ketika kita diberikan sales atau dijadikan sales oleh Tuhan. Sebagai utusan oleh Tuhan di dalam dunia ini. Apakah kita mungkin seperti indikasi yang ada di dalam perikop ini? Kita mementingkan diri sendiri. Karena aku telinga ya sudah, saya hanya telinga saja, aku nggak mau ikut ambil bagian dengan yang lain, dengan keegoisan kita. Seperti misalkan anak muda yang jadi sales tadi, yang diperintahkan oleh bapak angkatnya, yang sudah menjadi bapaknya itu, kemudian pergi, dia berangkat nyales. Tapi yang di sales, yang ditawarkan bukan produksi dari bapaknya itu, bukan dari perusahaannya itu. Tapi karena keinginan sendiri dia sembarangan apapun dijual hanya untuk kepentingan. Andaikan itu terjadi atas diri kita, kemudian atau mungkin atas pegawai kita sebagai tuan yang telah menolong anak itu dari ketidak punya tujuan hidup. Lalu setelah punya tujuan hidup, diberikan fasilitas. Setelah diberikan fasilitas, di training, diberikan kepandian, semuanya sudah sempurna. Lalu anak itu tidak mau memberitakan apa yang diinginkan oleh papanya itu. Kira-kira apa yang dirasakan oleh papanya? Kira-kira apa kalau kita menjadi tuan, kita menjadi papa anak itu tadi, ketika dia tidak mau melakukan, memberitakan,
Apa yang diinginkan oleh papanya? Padahal dia sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi berlian yang sangat indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sering seperti ini? Kita tidak menyadari bahwa kita telah berjumpa dengan kebenaran. Kita telah menjadi orang yang istimewa dijadikan anggota tubuh Kristus. Kita telah diberikan makan rohani, minum rohani. Dan kita diutus di tengah-tengah dunia dan kita tidak mau melakukannya. Tidak melakukannya. Indikasi yang ada di dalam perikop ini, seakan-akan orang berjalan sendiri sudah, aku tidak peduli tentang anggota tubuh yang lain. Aku mata ya sudah. Tidak butuh tangan, tidak butuh kaki, tidak butuh apa-apa. Dan bahkan tidak mau melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan. Gereja adalah kita ini. Bukan gedung gereja, tapi kita. Bukan organisasi ini, tapi kita secara pribadi. Yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus ini adalah gereja yang diutus di tengah-tengah dunia. Dengan peran kita masing-masing. Seperti karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi secara pribadi, kita adalah gereja yang diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini Paulus juga mengingatkan, selain kita sebagai gereja secara pribadi, gereja di sini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan unity. Berkaitan dengan unity. Di sana dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Jadi di sini ada satu keunitian. Nah, ini ada gambar di sini. Ini adalah pasal tentang Tuhan Yesus. Coba lihat betapa indahnya ketika dalam bentuk yang utuh, sempurna semacam ini. Lihat secara baik-baik betapa luar biasanya. Inilah yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita pada pagi hari ini. Pada saat Tuhan berkata kita ini adalah satu tubuh. Satu tubuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau misalkan indikasi yang ada di dalam perikop ini betul-betul terjadi, apakah gambar pasal itu menjadi sempurna? Misalkan demikian. Mata berdiri sendiri. Telinga berdiri sendiri. Atau lepas daripada pasal itu. Kira-kira bagus enggak pasal itu sendiri? Saya yakin pasal itu tidak menjadi bagus lagi. Ada yang kurang. Ada lubang-lubang. Tidak indah dipandang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan gereja secara unity. Kita selain tadi mungkin dari Buddha, mungkin kita dari Tuhan, mungkin kita dari Yahudi, mungkin kita dari Yunani, mungkin kita dari Indonesia, mungkin kita dari Cina, mungkin kita dari Jepang. Semuanya itu adalah bagian daripada unity, kesatuan tubuh Kristus itu tadi. Karena itu, apa yang harus kita lakukan di dalam keunitian itu? Yang pertama adalah apa? Kita harus melakukan peran kita yang istimewa masing-masing. Contoh tadi kalau hidung, peran utamanya hidung itu apa? Yang utamanya adalah mencium bau-bauan. Entah itu bau wangi, entah itu bau harum, atau sedap seperti makanan. Tetapi fungsi lain, hidung adalah untuk bernafas. Kita melakukan itu. Mungkin saat ini tugas kita, istimewa kita di bidang apa? Masing-masing kita diberikan karunia. Tentang apa? Di dalam bagian rencana Allah atau di dalam bagian gerak tubuh daripada Kristus itu.
Kita berfungsi seperti apa? Ataukah kita lupa, memang mungkin kita telah berfungsi melakukan segala kehidupan kita ya sudah begitu saja. Tetapi tidak punya tujuan yang jelas untuk kita menjadi utusan Allah tadi. Dengan talenta masing-masing kita. Contoh Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin kita terpanggil menjadi dosen. Mungkin kita terpanggil menjadi guru. Fungsi utama kita apa? Fungsi utama kita adalah mengajar, mencerdaskan murid-murid yang dipercayakan oleh orang tua ataupun oleh sekolah kepada kita. Tetapi jangan lupa kita punya tugas utama daripada Allah di dalam keunitian perintah Tuhan. Menjadi utusan Allah itu apa? Menceritakan tentang Injil Tuhan. Saya mengingatkan ada beberapa guru di tempat kami, saya selalu mengatakan, jangan sampai anak didik kita misalkan setiap tahun ada satu kelas lah, atau 2 kelas, masing-masing 30 anak. Jangan sampai tahun ini 30 orang lepas tanpa mengenal Injil, tanpa pernah mendengarkan Injil Tuhan. Walaupun mungkin kita ini guru fisika, mungkin kita guru matematika. Yang seakan-akan tidak ada korelasinya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerajaan surga. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi ingat, jangan sampai lupa. Jangan sampai 30 orang itu dalam 1 tahun di dalam naungan kita sama sekali tidak pernah mendengarkan Injil Tuhan. Entah dari perkataan kita, entah dari sikap hidup kita. Itu yang saya katakan. Jangan mengatakan aku adalah guru matematika, tidak ada korelasinya dengan pendeta. Tidak ada korelasinya dengan Injil Tuhan. Tidak, kita harus melakukan unity tadi. Di peran kita masing-masing, tapi kita punya tujuan yang sama. Memberitakan Injil Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Itu baru guru. Mungkin Anda menjadi seorang dokter. Dalam sehari berapa pasien yang Anda layani? Apakah setiap pasien itu lepas dari berita yang membawa anugerah bagi mereka? Sehingga banyak orang lewat dari kita, memang kita sembuhkan dari sakitnya, tapi dia tidak pernah mendengarkan Injil Tuhan. Kita saling melengkapi, mungkin dokter menceritakan sedikit tentang obat ini memberikan kesembuhan. Tapi ada kuasa yang memberikan kesembuhan. Selain obat ini adalah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka akan dilengkapi dengan guru matematika tadi. Yang mungkin anaknya yang sakit. Lalu selain guru ini, dilengkapi lagi oleh kita yang mungkin jual pulsa. Oleh kita yang jual sembako dan lain-lain. Akhirnya apa? Di tempat kita masing-masing. Ada unity di dalam satu tujuan. Menjadi duta-duta Allah, menjadi pemberita-pemberita. Kemudian bukan hanya kita berperan di dalam panggilan kita masing-masing, di dalam unity. Kita melengkapi, saya katakan, melengkapi gerak daripada seluruh tubuh Kristus. Bapak Ibu, kalau mungkin tubuh kita ada yang lepas satu, mungkin masih tetap bisa berjalan, masih bisa melakukan segala aktivitas yang lain. Tapi rasanya tidak lengkap dan kurang indah dipandang. Misalkan kita terkena kecelakaan kemudian putus tangan. Orang akan melihat kita tidak sempurna. Artinya apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau fungsi kita tangan, mari kita berfungsi sepenuhnya. Sehingga gerak tubuh kita dilihat itu indah. Gerak tubuh kita itu dilihat indah. Jangan berkata aku bukan mata maka aku bukan tubuh. Aku bukan tangan maka aku bukan tubuh. Aku bukan telinga maka aku bukan bagian anggota tubuh. Bukan. Tapi mata, telinga, tangan itu melengkapi tubuh. Ini supaya bergerak indah. Betapa indahnya kalau itu terjadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selain kita melengkapi tubuh, dikatakan di sini di dalam perikop ini tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi. Di dalam unity ini tidak boleh kepentingan pribadi.
Pokoknya ya mata, sudah mata hanya untuk melihat tok, gak ada yang lain. Apakah benar mata hanya untuk melihat saja? Bukankah mata bisa untuk membuat otak menjadi segar? Contohnya apa? Pada saat kita mungkin sedang sumpek pikiran kita, hati kita begitu tertekan. Lalu kemudian pikiran mengatakan, wis aku tak cari refreshing dulu. Lalu mata melihat pegunungan yang sangat indah. Lautan yang sangat indah. Mulai ada satu hal yang masuk melalui mata itu. Membuat pikiran menjadi fresh kembali. Bukankah itu sangat istimewa? Mata tidak hanya untuk melihat, tapi juga membawa sesuatu yang menyegarkan pikiran. Jadi kita tidak boleh egois. Penginjilan itu adalah tugas dari hamba Tuhan. Tugas dari mereka yang terpilih untuk menjadi misionaris atau yang lain-lain. Bukan. Kita masing-masing tidak boleh egois di dalam tempat kita masing-masing. Tapi mari kita gunakan di tempat kita itu untuk menjadi kesatuan unity sebagai utusan Tuhan di dalam anggota tubuh Kristus itu. Kemudian yang berikutnya, di dalam unity itu yang seringkali menghalangi kita untuk tidak memberitakan Injil Tuhan adalah apa? Kita merasa tidak lebih penting daripada yang lain. Paulus dalam bagian ini malah mengatakan mungkin ada anggota tubuh yang kurang penting kelihatannya, tapi diperhatikan, dilindungi sedemikian rupa. Orang kalau melihat orang lain, yang pertama dilihat pasti apa? Wajah. Wah, cantik atau ganteng. Setelah itu postur tubuhnya. Tidak ada orang yang pertama kali melihat orang lain langsung, waduh usus buntunya. Enggak ada ya. Enggak ada. Tapi yang dilihat itu wah, cantik dulu. Ganteng dulu. Kemudian posturnya tinggi besar. Gagah. Bodinya bagus. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak elok, tapi itu sangat penting. Dan itu dilindungi, dimuliakan. Yang gambaran ini Tuhan ingin mengajak kita. Jangan sampai kita merasa rendah diri, kemudian akhirnya kita tidak ikut ambil bagian di dalam peran kita yang diutus Allah, di dalam keunitian tadi itu. Kita kemudian mengatakan, aku tidak sepandai dia berbicara. Apakah hanya berbicara yang bisa memberitakan Injil? Tidak. Ada orang yang tidak pandai berbicara, tetapi perilaku hidupnya itu menjadi berkat. Dia tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Dia tidak banyak bicara, tapi tindakannya memberikan dampak. Atau mungkin kita tidak bisa bicara, tidak bisa tindakan kita berdampak. Kita masih bisa berdoa. Jangan anggap mengatakan, wah aku bisa saya hanya berdoa. Kemudian kita merasa rendah diri, merasa tidak penting. Atau sebaliknya, kita merasa yang terpenting. Akhirnya juga menghalangi keunitian di dalam utusan Tuhan itu. Betapa banyak orang dikecewakan karena kesombongan rohani seseorang. Betapa banyak orang yang mengalami sakit hati oleh karena mereka-mereka yang melayani secara luar biasa, tetapi perilaku hidupnya tidak menjadi berkat. Karena itu tidak ada yang superior dan tidak ada yang kecil. Kita semuanya sama di dalam tugas itu. Kembali kepada cerita tentang anak muda tadi. Seandainya anak muda tadi itu betul-betul seperti yang saya katakan, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kesatuan daripada keluarga yang sudah diberikan kepada dia, maka apa yang dilakukan oleh tuannya?
oleh bapaknya atau bapak angkatnya. Anda bisa bayangkan sendiri. Tetapi seandainya anak itu betul-betul kemudian melakukan tugasnya dengan baik. Dia menjadi seorang marketing yang luar biasa. Dia seorang sales yang luar biasa. Kemudian menghasilkan. Membuat perusahaan papa angkatnya itu tinggi. Semakin besar. Bukankah apa yang dia miliki juga akan semakin besar? Sama Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita telah menjadi gereja. Baik secara pribadi maupun di dalam keunitian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia ini dengan memberitakan itu? Apakah kita di dalam dua ini tadi yang melakukan ataukah yang tidak? Kalau yang tidak melakukan, saya yakin kita pun juga akan dapat imbalannya. Entah kemudian kita dibuang dan dibakar. Ataukah kita yang kedua, kita melakukannya dan kita memuliakan Tuhan. Sehingga kita menjadi utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang melengkapi tadi ada gambar puzzle. Yang mungkin saat ini saya katakan tubuh Kristus masih belum sempurna di dalam dunia ini. Atau anggota tubuh Kristus masih belum lengkap. Karena masih ada mereka yang masih tertinggal. Yang belum dipasang di dalam puzzle itu. Masih banyak. Mungkin ada di dalam keluarga kita. Puzzle itu tergeletak. Mungkin ada di dalam tempat pekerjaan kita. Puzzle itu masih tergeletak, belum ditemukan. Mungkin masih ada di ujung-ujung bumi yang masih belum terletak di tempatnya. Apakah puzzle itu, yaitu tubuh Kristus itu, sudah dapat dilihat dengan sempurna? Mari kita ikut ambil bagian. Bukan ikut ambil bagian, karena kita memang diutus menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk ikut ambil bagian, baik sebagai pribadi maupun sebagai unity itu. Untuk membangun tubuh Kristus. Ingat, tidak ada budak, tidak ada tuan. Tidak ada bangsa Yunani, tidak ada bangsa Yahudi. Tidak ada orang Cina, tidak ada orang Indonesia, tidak ada orang di dalam keunitian itu. Yang ada adalah kesatuan tubuh Kristus yang harus bekerja sama untuk membuat puzzle tubuh Kristus itu menjadi sempurna. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman Tuhan ini supaya setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini, kami ambil peran kami masing-masing karena Tuhan telah percayakan kami. Tuhan telah ambil kami dari hidup yang tanpa tujuan, sekarang memiliki tujuan. Tapi biarlah kami bukan hanya sudah mencapai tujuan kami yang mau masuk surga, tapi juga membawa orang-orang yang saat ini mungkin salah satu puzzle yang belum terpasang di dalam tubuh Kristus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk membawa mereka semuanya. Melalui pelayanan kami, melalui tugas kami ikut ambil bagian, menyempurnakan puzzle-puzzle itu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan juga kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Dan tata cara persembahan silakan Bapak Ibu mengikuti tata cara di gereja Bapak Ibu masing-masing. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Aku Milikmu. Love
Mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami semua untuk kami senantiasa tidak melupakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami semua ya Tuhan, dan juga bagi seluruh dunia. Kiranya Engkau senantiasa boleh mengingatkan kami terus untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami juga memberikan persembahan kami, Engkau kuduskan dan Engkau pakai ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dilakukan melalui gereja-gereja kami ya Tuhan. Engkau berkati para majelis yang mengelola persembahan ini, dan kiranya persembahan ini boleh senantiasa membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan percayalah dengan imanmu, setiap berkat yang terucap ini akan terjadi atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dengan segala yang terbaik dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya sehingga engkau tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sehingga engkau tidak perlu khawatir tentang apapun juga, dan bahkan Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera. Biar berkat yang sempurna yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini melimpah atas hidupmu, mengalir bagaikan aliran sungai kehidupan yang tidak pernah kering dari saat ini sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.